Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk membaca kitab Sirah Nabawiyah. Lanjut di halaman selanjutnya, yaitu beberapa hari kemudian bekal dan air sudah habis. Sementara tidak ada mata air yang mengalir, tiba-tiba air Zam-Zam memancar berkat karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua yang tak pernah habis hingga sekarang. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkap. Suatu kabilah dari Yaman, Jurhum kedua, datang di sana dan atas perkenan Ibu Ismail, mereka menetap di sana. Ada yang mengatakan mereka sudah berada di sana sebelum itu, menetap di lembah-lembah di pinggir kota Mekah. Adapun riwayat Al-Bukhari menegaskan bahwa mereka singgah di Mekah setelah kedatangan Ismail dan ibunya. Sebelum Ismail remaja, mereka sudah biasa melewati jalur Mekah sebelum itu. Dari waktu ke waktu, Ibrahim datang ke Mekah untuk menjenguk keluarganya. Beliau tidak tahu berapa kali kunjungan yang dilakukannya, hanya saja menurut beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya, kunjungan itu dilakukan sebanyak 4 kali. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Ibrahim bermimpi selagi tidur bahwa beliau menyembelih anaknya Ismail. Maka dari itu beliau bangun dan hendak melaksanakan mimpi yang dianggap sebagai sebuah perintah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lawwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibin 'adzim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. As-Saffat ayat 103 sampai 107. Di dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa umur Ismail selisih 13 tahun, lebih tua dari Ishak. Dari rentetan kisah ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum kelahiran Ishak. Sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah terjadinya kisah ini. Setidaknya kisah ini menjamin satu fase kisah perjalanan, bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum Ismail menginjak remaja. Sedangkan 3 fase lainnya telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu', yang intinya bahwa sebelum remaja Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Karena mereka tertarik kepadanya, mereka mengawinkan dengan salah seorang dari golongan mereka. Saat itu ibu Ismail sudah meninggal dunia. Suatu saat Ibrahim hendak menjenguk keluarga yang ditinggalkannya, maka beliau datang setelah pernikahan itu. Tatkala tiba di rumah Ismail, beliau tidak mendapatkan Ismail. Maka beliau bertanya kepada istrinya bagaimana keadaan mereka berdua. Istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang melarat. Maka Ibrahim menitip pesan agar istrinya menyampaikan kepada Ismail untuk mengubah palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu Ismail mengerti maksud pesan ayahnya, maka Ismail menceraikan istrinya dan kawin lagi dengan wanita lain, yaitu putri Mudad bin Amru, pemimpin dan pemuka kabilah Jurhum. Setelah perkawinan Ismail yang kedua ini, Ibrahim datang lagi, namun tidak bisa bertemu dengan Ismail. Beliau bertanya kepada istri Ismail tentang keadaan mereka berdua. Jawaban istri Ismail adalah pujian kepada Allah. Lalu Ibrahim kembali ke Palestina setelah menitipkan pesan lewat istri Ismail agar Ismail memperkokoh palang pintu rumahnya.
Pada kedatangan yang ketiga kalinya, Ibrahim bisa bertemu dengan Ismail yang saat itu Ismail sedang meraut anak panahnya di bawah sebuah pohon dekat Zamzam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail berbuat sebagaimana layaknya seorang anak yang lama tidak bersua bapaknya. Dan Ibrahim juga berbuat layaknya seorang bapak yang lama tidak bersua anaknya. Pertemuan ini terjadi setelah sekian lama. Sebagai seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut, sulit rasanya beliau bisa menahan kesabaran untuk bersua anaknya. Begitu pula dengan Ismail sebagai anak yang berbakti dan solih. Dengan adanya perjuangan ini mereka berdua sepakat untuk membangun Ka'bah, meninggikan sendi-sendinya, dan Ibrahim memperkenankan manusia untuk berhaji sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada beliau. Dari perkawinannya dengan putri Mudad, Ismail dikaruniai anak solih, anak oleh Allah sebanyak 12, yang semuanya laki-laki, yaitu Nabat atau Nabuyut, Qaidar, Adba'il, Mibsyam, Misma', Duma, Misya, Hadad, Taima, Yatur, Nafis, Qaiduman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah yang semuanya menetap di Mekah untuk sekian lama. Pokok pencaharian mereka adalah berdagang, membentang dari negeri Yaman hingga ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya, kabilah-kabilah ini menyebar di berbagai penjuru jazirah dan bahkan keluar jazirah. Seiring dengan perjalanan waktu, keadaan mereka tidak lagi terdeteksi, kecuali anak keturunan Nabat dan Qaidar. Peradaban anak keturunan Nabat bersinar di Hijaz Utara. Mereka mampu mendirikan pemerintahan yang kuat dan menguasai daerah-daerah sekitarnya dan menjadikan Al-Baqra sebagai ibu kotanya. Tak seorang pun berani memusuhi mereka hingga datang pasukan Romawi yang menindas mereka. Setelah melakukan penyelidikan yang mendalam dan penelitian yang akurat, As-Sayyid Sulaiman An-Nadwi menegaskan bahwa raja-raja keturunan Ghassan termasuk Aus dan Khazraj bukan berasal dari keturunan Qotton, tetapi dari keturunan Nabat anak Ismail. Sedangkan anak keturunan Qaidar bin Ismail tetap menetap di Mekah, beranak pinak di sana hingga menurunkan Adnan dan anaknya Ma'ad. Dari dialah keturunan Arab Adnaniyah masih bisa dipertahankan keberadaannya. Adnan adalah kakek ke-22 dalam silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa jika beliau menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti dan bersabda, para ahli silsilah nasab banyak yang berdusta. Lalu beliau tidak melanjutkannya. Segolongan ulama memperbolehkan mengangkat nasab dari Adnan ke atas dan berlandaskan kepada hadis yang memang mengisyaratkan hal itu. Menurut mereka, antara Adnan sampai Ibrahim alaihissalam ada 40 keturunan yang didasarkan kepada penelitian yang cukup mendetil. Keturunan Ma'ad dari anaknya Nizar telah berpencar kemana-mana. Menurut suatu pendapat, Nizar adalah satu-satunya anak Ma'ad. Sedangkan Nizar sendiri mempunyai 4 anak yang kemudian berkembang menjadi 4 kabilah yang besar, yaitu Ayyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudhar. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Dari Rabi'ah dan Asad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, dan dua anak Wa'il, Bakar dan Taglib, Hanifah, dan lain-lainnya. Sedangkan kabilah Mudhar berkembang menjadi 2 suku yang besar, yaitu Qais Ailan bin Mudhar dan marga-marga Ilyas bin Mudhar. Dari Qais Ailan dan Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Ghattafan. Dari Ilyas bin Mudhar dan Tamim bin Murrah, Uzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Khuzaimah, dan marga-marga Kinanah bin Khuzaimah. Dari Kinanah ada Quraisy, yaitu anak keturunan Fihar bin Malik bin An-Nawar bin Kinanah. Masya Allah. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah yang terkenal adalah Jumuh, Saham, Adi, Makhzum, Taim, Zohra, dan suku-suku Quraisy bin Kilab.
yaitu Abduddar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdi Manaf bin Qusay. Abdi Manaf mempunyai 4 anak, Abdi Syam, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Hashim adalah keluarga yang dipilih Allah bagi Muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin Hashim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail bani Kinanah, wastafa min bani Kinanah Quraisyan, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak Ibrahim, memilih Kinana dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinana, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.